Salam tani selalu berinovasi. Ini di pinggir saya ada bibit padi yang sedang kekeringan. Ini sangat kering tanahnya, tapi bisa bertahan karena ada perlakuan tadinya dari awal. Perlakuan apakah itu? Nanti saya akan bahas dan fungsinya bagaimana. Dan ini bisa gratis, ya, bisa gratis didapat dari limbah ataupun kita bisa buat sendiri, dan ini bisa gratis. Oke, kita balikan videonya supaya bisa lebih jelas. Ini bibit usianya sampai hari ini adalah 21 hari. Dan kenapa masih kecil? Dikarenakan dia stagnan dan krisis, ya, krisis air. Artinya masih hidup juga sudah bagus. Nah, terus kenapa dia masih bertahan? Karena ada perlakuan tadinya sebelumnya menggunakan abu. Abu yang digunakan adalah abu sekam, ya seperti ini. Abu sekam. Nanti ada saya kasih lihat yang diberikan, terus yang tidak diberikan. Ini diberikannya sedikit, ya, agak sedikit. Nanti yang agak banyak di sebelah sana. Nanti satu-satu. Nah, ini dulu yang sedikit. Posisinya dia tetap bertahan. Nah, fungsi dari abu ini, abu sekam, ya, atau abu dapur atau abu dari bekas bakaran dan sebagainya, itu adalah mengandung salah satunya unsur silika. Ya, selain silika juga ada kalium. Kalium juga bisa mempertahankan tentang pengaturan air, ya. Terus apalagi silika, dia bisa mempertebal, ya, mempertebal dari dinding-dinding sel tanaman, sehingga juga dia bisa mengatur membran, ya, membran sel dan sebagainya. Akhirnya bisa bertahan. Selain itu, fungsi yang lain secara teknis, ketika ditabur abu sekam seperti ini, ya, artinya ini sebelum naik daunnya, ketika terkena sinar matahari dan abu sekam yang terkena sinar matahari duluan, berarti bawahnya tetap lembab. Ini sebelum kering parah, ya, seperti ini. Ini parah banget nih, kering, ya. Ketika tanahnya lembab dan akar bisa bertahan untuk menyerap unsur hara yang ada di tanah, gitu. Nah, ini yang kondisi sedang, ya, diberikan secara sedang. Terus yang tidak diberikan seperti ini sudah layu, ya, tuh layu, ya, karena yang pertama sinar matahari langsung mengarah ke bagian tanah, sehingga tanah lebih kering dibanding dengan yang tidak ada arang sekamnya atau abu, itu. Nah, ketika tanah menyinari sinar matahari menyinari tanah yang ada di sini, itu lebih kering dan akar tanaman tidak bisa menyerap unsur hara yang ada di dalam tanah, ya. Terus juga dia tidak bisa berkembang akarnya. Nah, sehingga ketika air dalam kondisi krisis, ya, kondisi tidak ada air untuk diserap oleh akar, sedangkan daun, ya, tersinar oleh matahari, berarti ada transpirasi atau penguapan air harus naik. Yang ada di batang tanaman, daun tanaman, itu air semuanya bisa naik, sedangkan yang di bawah tidak ada air, lama-lama ini akan mengering, ya, bertahap, dan ujung-ujungnya bisa jadi mati, ya, karena kekurangan air. Nah, kalau seperti ini air tetap bertahan meskipun kondisi air yang ada di bawah ini sangat sedikit, ya, tapi masih bisa ditekan untuk penguapan karena sinar matahari tidak langsung menyinari tanah, ya, jadi dia menyinari dari abu sekam ini. Oke, supaya adil saya kasih lihat yang di pinggir. Nah, ini seperti ini, ya, berhubung yang ini di tengah, ya, sinar matahari artinya kurang begitu masuk. Saya lihat ini yang di pinggir. Nah, seperti ini, saudaraku sekalian. Yang di pinggir batangnya juga tetap besar-besar, ya, sedangkan yang
tidak ada ya, atau sekamnya abu sekamnya sedikit, itu pasti akan kurus. Ya, kurusnya kenapa? Karena ketika keringnya duluan, kondisi akar tidak berkembang dan akhirnya dia merana. Ya, sedangkan ini pertumbuhan yang sedang aktif-aktifnya ya di masa vegetatif. Artinya dia sedang membutuhkan air yang cukup banyak ya untuk pertumbuhan akar, batang dan daun serta anakan. Ya, karena airnya kurang, dia akan terus seperti ini. Ya, kecil, stagnan dan tidak bisa, pertumbuhannya tertekan. Ya, tidak bisa membentuk anakan. Nah, kita lihat yang sebelah sana. Sengaja saya tidak cabut dulu yang kemarin, padahal sudah ditandur saudaraku sekalian. Ini sebagian sudah ditandur. Kita lihat fungsi dari unsur silika juga itu sangat bermanfaat untuk kekebalan tubuh. Nah, ini yang dikasihnya dulu lebih banyak dibanding dengan yang lain ya, karena pertumbuhan juga sudah bisa dibedakan. Dan ini saudaraku sekalian, ini tidak menggunakan pupuk urea ataupun poska. Jadi hanya menggunakan arang sekam yang ditabur ketika di sebaran bibit. Ya, seperti itu. Nah, ini kita lihat tuh. Pertumbuhannya lebih besar ya, pertumbuhan batangnya lebih besar, dan ini dominan bisa lebih sehat dan lebih hijau dibanding dengan yang tadi. Terus yang sebelah sini kita tampil dari atas. Tuh seperti ini. Kita lihat yang sebelah sana. Daunnya agak menguning. Ya, seperti itu, ada agak menguning. Apalagi ujung daun yang sudah mengering dikarenakan dia dehidrasi ya, kekurangan cairan. Ya, kalau orang sih dehidrasi ya. Nah, seperti ini. Tuh bisa dilihat saudaraku sekalian. Meskipun dalam kondisi rapat, tapi saya rasa ini batangnya juga kekar ya. Bisa dilihat ini kekar karena kandungan dari silika tersebut bisa mengeraskan batang juga ya, karena dari penebalan dinding sel yang ada di batang tanaman ini, karena rapatnya dinding sel sehingga batang jadi kekar juga. Dan silika ini bermanfaat juga dengan diaplikasikan ketika pas bunting ya, karena nanti bisa mencegah roboh begitu ya saudaraku sekalian. Ini tuh bisa dilihat. Oh aduh, sudah bertelak seperti ini nih, kekurangan air. Dan ini saya akan buat penyulaman sebagian. Dan itu saudaraku sekalian, perbedaan dengan yang menggunakan abu atau arang sekam. Ini campur, ada yang sudah jadi abu dan sebagian masih arang. Yang abunya ini kandungan silikanya oke. Nah, terus juga tuh akarnya bisa dilihat. Akarnya bisa dilihat, ini banyak sekali manfaatnya ya ketika diberikan di bibit. Yang pertama tadi bisa kekeringan, tahan kekeringan. Yang kedua, batang bisa lebih kekar. Terus yang ketiga, bisa lebih tahan terhadap hama dan penyakit. Saya sudah upload video yang sebelumnya itu tentang ketahanan hama dan penyakit menggunakan arang sekam atau abu sekam yang seperti ini, yang dulu ya, cuman posisi bibitnya itu normal, artinya tidak mengalami kekeringan yang seperti ini. Nah, ketika mengalami kekeringan seperti ini tetap bertahan tapi menggunakan abunya dari awal. Kalau sudah seperti ini ditabur, itu saya rasa tidak akan berpengaruh signifikan ya, atau berbeda nyata ya, karena posisi tanah memang sudah kering. Terus juga yang kedua, penyerapan dari cairan yang basah pada abu sekam ini tidak diserap langsung oleh tanaman ya. Ketika diberikan masih kecil, itu sudah diproses ya dari awal sehingga membentuk tanaman yang kekar ya. Itu bagus saudaraku sekalian. Nah, itu manfaatnya. Nanti juga saya akan gunakan ini
si arang sekam ini pada tanduran ya, ketika nanti di usia tanaman ya primordial lah 45 ke sana ya, 45 atau 55 ya, di antara itu nanti saya akan berikan rencana. Dan sekarang sudah mulai ya pembuatan arang sekamnya, dan untuk tahap awal nanti bisa saya berikan pupuk kandang. Nah itu saudaraku sekalian, ini manfaat dari abu sekam yang sangat berbeda sekali ya, yang menggunakan sama yang tidak, apalagi yang sebelah sana itu sedikit sekali ya pemberiannya. Karena ini kemarin itu dibedakan sengaja pemberian abu-abu sekam ya, yang banyak, yang sedikit, juga yang tidak menggunakan, itu sudah layu dari awal. Ya itu saja yang bisa saya berikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.